Digitalization Empower Entrepreneur. Kepada beliau, Ibu Umi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Universitas Telkom untuk mengundang kami kembali mengisi webinar nasional. Pada kesempatan kali ini mengenai peran kewirausahaan dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Mohon izin Bapak Ibu senior dan para dosen, saya akan share materi saya. Baik, digitalization empowers entrepreneur. Di sini mungkin saya akan membahas lebih banyak terkait infografis bagaimana digitalisasi itu bisa menguatkan em, para wirausahawan. Di sini ada data dari Badan Pusat Statistik kita dari Indonesia eh, dipublikasikan melalui survei karakteristik usaha di tahun 2024. Ada karakteristik usaha menengah besar di Indonesia tahun 2023, ada sekitar 40% usaha menengah besar yang telah memiliki website untuk mendukung usaha atau perusahaan atau perjalanannya operasional perusahaan mereka. Kemudian juga untuk mendukung keberlanjutan kewirausahaan, lebih dari separuh dari UMB atau usaha menengah besar telah menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle. Ini kan juga berkaitan dengan apa ya bisnis sustainable kita gitu. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mengurangi limbahnya, bisa menggunakan kembali bahan-bahan yang atau alat-alat yang sudah digunakan gitu. Dan juga pada tahun 2023 hanya seperlima usaha UMB yang melakukan inovasi. Kemudian sekitar 56% usaha menengah besar telah memiliki sosial media resmi atau ya seperti Instagram, TikTok mungkin juga sekarang kan sudah banyak yang berjualan melalui TikTok. Karakteristik statistik karakteristik usaha 2023 ini merupakan hasil survei karakteristik usaha yang telah dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik sejak tahun 2019. Penggunaan internet yang dilakukan oleh usaha menengah besar terbanyak ditujukan untuk mengirim email dan menerima sebesar 82% ya. Jadi 82% eh, UMB ini menggunakan internet untuk operasional mengirim emailnya. Kemudian juga untuk penggunaan layanan, tidak hanya email saja, tapi juga layanan pesan instan dan media sosial seperti WhatsApp. Kita kan biasanya bisa melihat katalog juga di WhatsApp bisnis dan juga udah biasanya sudah dicantumkan harganya seperti itu. Kemudian Line Messenger juga ada, Facebook Messenger atau Facebooknya, di Twitter juga bisa, di Instagram dan lain-lain. Itu sebesar 78%. Kemudian yang menerima atau menjual barang dan jasa sebesar 66,10%. Selanjutnya, ini menurut kepemilikan media sosial ya, 42% tidak memiliki media sosial. Jadi masih banyak UMKM atau UMB-nya kita yang belum di Indonesia ini yang belum memiliki media sosial. Padahal sebenarnya seperti yang kita ketahui, sekarang kita pasti sangat dekat sekali dengan em, handphone kita gitu. Kita nggak bisa jauh-jauh gitu dari handphone. Dan sekarang juga
masyarakat sudah memasuki masyarakat digital, yang tentu saja bagaimana kita menjual sebuah produk itu akan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat melalui media sosial atau ya melalui bantuan internet ya. Jika dilihat dari besar lapangan usaha, aktivitas kesehatan manusia atau aktivitas sosial manusia di usaha menengah besar terbanyak memiliki media sosial 87%. Jadi di usaha menengah yang besar dulu ya. Kalau usaha kecil mungkin masih kurang penggunaan media sosialnya. Kemudian yang diikuti penyediaan akomodasi makanan dan minuman, tentu saja makanan online sekarang yang terdaftar di em, eh, aplikasi online itu juga kan pastinya membutuhkan internet ya dan media sosial mungkin sekitar 86%. Selanjutnya ada kesenian dan hiburan serta rekreasi sebesar 84% memiliki media sosial. Di infografis sebelah kanan ini adalah persentase unit menengah besar yang melakukan penjualan dan pembelian melalui internet. Sebanyak 66% usaha menengah besar penyedia akomodasi makanan dan minuman menerima pesanan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Sedangkan UMB yang memesan dan membeli barang dan jasa melalui internet 54%, dan juga pada tahun 2022 ini sebesar 69% usaha memanfaatkan internet untuk menjual barang dan jasanya. Kalau lihat dari data-data ini sepertinya setelah COVID-19 ya di atas tahun 2020 penggunaan internet sangatlah masif di penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman. Mereka sudah banyak menggunakan bantuan internet untuk memasarkan produk dan juga mendistribusikan, menjual produk mereka juga gitu kan ya. Misalnya delivery menggunakan ojek online juga. Selain usaha menengah besar juga, bagaimana dengan para pekerja online gitu, yang mereka bekerja melalui project, bekerja melalui project saja. Setelah project selesai, sudah selesai pekerjaan mereka. Mereka mencari lagi project-project untuk mereka kerjakan. Perubahan digital ini menawarkan pekerjaan yang lebih luas ya. Pekerja lebih leluasa memilih pekerjaan menggunakan platform digital dan bekerja secara individual tanpa bergantung kepada siapa pemberi kerja. Jadi kelemahannya di sini mungkin juga selain menghadapi tantangan berupa pendapatan yang rendah, pekerja bebas atau freelance ya digital ini juga kurang mendapatkan perlindungan sosial berbeda dengan para pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan. Mereka telah terjamin dengan BPJS Ketenagakerjaan, ada asuransi kesehatannya juga, tapi berbeda dengan freelance yang berbasis digital ini karena mereka bekerja berdasarkan project ya. Project-project yang tersedia di beberapa platform penyedia lapangan pekerjaan ya secara online gitu. Yang sebenarnya juga mungkin pendapatannya lebih besar karena em, dibayarnya dalam dolar gitu ya. Tapi ya itu tadi itu tidak menjamin karena em, tidak ada jaminan asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan dari penyedia lapangan pekerjaan online itu. Kemudian selain rendahnya pendapatan, pekerja berbasis digital juga eh, tidak lepas dari isu jam kerja gitu ya. Biasanya bekerja tuh bisa lebih lama dari para pekerja kantoran yang dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Bahkan mungkin apabila terdapat perbedaan waktu antara Indonesia dan mungkin pemberi kerjanya ada di luar negeri, itu juga mereka pastinya akan bekerja di tengah malam seperti itu. Pada platform berbasis website online, pekerjaan dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini juga mungkin bisa menambah ya lapangan pekerjaan mungkin ya. Kesempatan bekerja lebih besar gitu. Mungkin satu orang bisa mengambil dalam satu minggu bisa mengambil proyek sampai 4 atau 5 proyek tergantung dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
Misalnya layanan apa saja sih layanan penerjemah misalnya bisa kan dilakukan secara online. Desain biasanya juga bisa ditemui di website Etsy misalnya itu website yang mendunia ya internasional maksudnya. Kemudian pengembangan software ini juga bisa analisis data, memoderasi konten sosial media juga bisa dilakukan secara jarak jauh. Selanjutnya di sini ada penelitian ya mengenai sustainable entrepreneur. Jadi bagaimana para wirausaha ini tidak hanya berwirausaha saja, tapi juga memikirkan bagaimana eh, keberlanjutannya untuk eh, ke depannya gitu ya, untuk dunia ini supaya lebih sustainable. Wirausahawan yang menciptakan bisnis berbasis berkelanjutan atau sustainable dengan tujuan mengurangi konsumsi material dan dampak lingkungan. Berbeda dengan perusahaan besar yang seringkali menghindari praktik berkelanjutan karena menghambat pertumbuhan konsumsi misalnya. Jadi di sini kalau eh, mendukung keberlanjutan, misalnya mengurangi tadi, mengurangi limbahnya, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan atau menjual produk yang berbahan dasar organik, tidak beracun untuk lingkungan, dan memiliki jejak karbon yang rendah. Fokus pada inovasi model bisnis dapat mengedukasi masyarakat bagaimana tentang gaya hidup yang berkelanjutan. Model bisnis yang mendukung pengurangan konsumsi seperti daur ulang, penggunaan kembali bahan baku, dan model ekonomi sirkular, yaitu yang berfokus pada penggunaan kembali atau daur ulang bahan baku itu tadi. Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan ini juga sangat penting karena masih sangat rendah ya bagaimana pengetahuan atau awareness dari masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Menggunakan teknologi dan jejaring sosial untuk menjangkau pasar yang luas, yang lebih luas. Oke. Eh, di sini juga terdapat beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh wirausahawan yang berkelanjutan ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber dayanya. Sulit mendapatkan pendanaan untuk ekspansi bisnis yang berkelanjutan karena belum terdapat insentif-insentif dari pemerintah mungkin yang bisa mendukung apa namanya eh, sustainable entrepreneur ini. Kemudian yang kedua, tingginya biaya implementasi. Em, em, Praktik bisnis berkelanjutan ini seringkali lebih mahal daripada model bisnis yang konvensional, gitu ya. Karena bahan baku yang ramah lingkungan tuh lebih sulit didapat dan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Kemudian kesadaran konsumen ini yang juga masih kurang, konsisten untuk sustainable dari masyarakat juga masih kurang tinggi gitu ya. Sebagian besar konsumen belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Konsumen justru kan cenderung memilih produk yang lebih murah yang dibandingkan ramah lingkungan. Kemudian faktor kenyamanan masih jadi prioritas utama dalam keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang terakhir ada juga hambatan kebijakan ini yang juga tentunya untuk sustainability perlu didukung oleh eh, pemerintah ya. Regulasi yang belum mendukung transisi dari gaya hidup berkelanjutan. Kemudian ada juga strategi Green Alliances. Bagaimana Green Dynamic Capabilities, kemudian Artificial Intelligence, dan juga Electronic Entrepreneurial Innovation ini mendukung sustainability, entrepreneur sustainability. Green Dynamic Capabilities ini adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi, mengembangkan, dan merestrukturisasi kompetensi internal dan eksternalnya agar dapat merespon tantangan lingkungan dan perubahan kebijakan berkelanjutan. Ini juga bisa membantu bisnis menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada di lingkungan, memenuhi permintaan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Uh, Misalnya ini contohnya perusahaan
di sektor energi yang menggunakan bahan bakar dari energi terbarukan misalnya. Kemudian green innovation, apa green innovation itu? Green innovation ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan melalui produk, layanan proses, atau model bisnis yang lebih ramah lingkungan. Contohnya mungkin seperti bagaimana eh, produk-produk di retail ini mengganti kemasan plastik dengan bahan biodegradable, seperti misalnya contoh. Kemudian ada Electronic Entrepreneurial Innovation, merupakan inovasi yang berbasis digital yang mendukung perusahaan melalui e-commerce atau AI, Big Data, dan IoT. Contohnya misalnya penggunaan AI dalam mengurangi apa ya, limbah dan efisiensi dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya ada Digital Economy and Entrepreneurs Dynamic. Ya. Bagaimana ekonomi digital ini mengacu pada penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi, termasuk digitalisasi industri, infrastruktur digital, dan kebijakan ekonomi digital. Digital infrastruktur ini misalnya eh, jumlah pengguna internet itu berapa, eh, pelanggan telepon seluler, dan infrastruktur jaringan provider misalnya. Kemudian digital industry integration ini adalah pendapatan dari layanan digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan teknologi information. Kemudian yang terakhir ada digital development environment. Di sini indeks inklusi keuangan digital, investasi dalam teknologi, dan jumlah perusahaan berbasis teknologi yang tinggi. Kemudian yang penting juga human capitalnya atau tenaga kerjanya ya. Tenaga kerja berperan dalam menghubungkan ekonomi digital dan kewirausahaan. Di sini tantangannya adalah masih dalam tingkat pendidikannya. Proporsi anggaran kota untuk pendidikan di digital ini masih kurang. Ketersediaan talenta digital ini juga konsentrasi tenaga kerja yang terampil di industri berbasis teknologi itu juga masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Dan juga mobilitas tenaga kerja, kemudahan aksesnya dari eh, ke pasar kerja digital itu masih juga perlu ditingkatkan lagi. Ekonomi digital memainkan peran kunci dalam meningkatkan kewirausahaan ini studi di perkotaan di Cina. Tenaga kerja dapat memediasi hubungan antara ekonomi digital dan kewirausahaan, memberikan dampak yang signifikan ya. Kalau di Cina itu banyak sekali kota-kota yang mereka sudah memiliki satu usaha sendiri. Misalnya ada kota Taobao, pernah saya baca itu mungkin mereka di situ menggunakan satu aplikasi Taobao untuk menjual produk-produk yang dihasilkan di satu kota itu, satu desa atau kota itu sendiri. Kemudian perbedaan regional dan dampak ekonomi digital terhadap kewirausahaan ini menurut studi ini dampak ekonomi digital lebih kuat di wilayah timur Cina daripada wilayah yang lain karena di wilayah timur Cina ini infrastruktur digitalnya lebih maju gitu ya. Mungkin kita juga bisa merasakan bagaimana perbedaan apa infrastruktur digital kita di pulau-pulau besar kita juga masih belum tersebar secara merata. Nah, yang terakhir, ekonomi digital meningkatkan aktivitas kewirausahaan perkotaan. Oke. Ini ada lagi infografis tentang eh, bagaimana di negara-negara kaya di dunia mereka sedikit sekali memiliki entrepreneur wanita gitu ya. Sementara 32% perempuan dewasa terlibat dalam aktivitas perusahaan di Ekuador, sebanyak 32% ya. Kemudian 20% bisnis mereka di Jordania, 19,5%. Kemudian di Mesir ada 2,6%. Dan juga di Tiongkok ada 4,9%. Next, infografisnya mengenai
pengusaha yang paling berani dan pemalu di dunia. Ini ada penelitian dari Statista juga, survei dari 170.000 orang di 49 negara. Ada Indonesia di sini, Indonesia di nomor 2 ya. Arab Saudi, yang pertama Arab Saudi dan Indonesia adalah negara dalam survei di mana sebagian besar orang melihat kondisi yang menguntungkan untuk mulai berbisnis. Jadi sebenarnya orang-orang di Indonesia ini sudah eh, banyak ya kemauannya, intensinya untuk melakukan bisnis gitu. Namun lebih dari separuh mereka yang mengidentifikasi peluang tidak akan melakukan di Arab Saudi, sementara sebagian itu hanya sepertiga eh, di Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini juga termasuk salah satu apa ya wirausaha di industri kreatif ya untuk menjadi konten kreator. Di sini ada data mengenai the highest earning creators of internet content machine. Jadi pemilik-pemilik akun-akun ini di YouTube, OnlyFans, Instagram dengan nama-nama akun tersebut itu memiliki eh, jumlah pendapatan yang paling tinggi di dunia. Ini berdasarkan eh, info dari Forbes ya. Top Creators 2022. Nah, ini tadi where online content creators can make money. Ini bagaimana pekerja lepas atau freelancer bisa mendapatkan uang secara online gitu. Ini ada dari YouTube, menjadi content creator di YouTube. Yang kedua ini ada Etsy. Etsy ini tadi yang saya bilang bisa mengerjakan by project gitu. Biasanya diambil mengerjakan project menjual desain itu bisa melalui website Etsy ini dan beberapa website lainnya. Next di sini ada rise of the news influencer. Ya, banyak sekali influencer ini yang menggunakan aplikasi X, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, dan TikTok. Kenapa eh, orang-orang ini jadi bergantung kepada influencer? Karena sebagian besar 65% pengikut influencer mengatakan bahwa mereka influencer ini membantu mereka memahami peristiwa-peristiwa terkini atau produk-produk terkini sehingga bisa menawarkan apa ya eh, berita-berita yang sangat update seperti itu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu mungkin bisa dibaca kembali materi kami eh, sudah dibagikan oleh panitia. Terima kasih kepada panitia, saya kembalikan ke MC atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya ingatkan kepada rekan-rekan, khususnya rekan-rekan mahasiswa, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak